Cara mendidik anak. Nah, cara mendidik anak ini kita bagi jadi dua ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Kita coba ke anak laki-laki dulu. Nah, anak laki-laki itu fokus kita bebas ya sebenarnya cara mendidik anak itu sesuai dengan uh, style keluarga masing-masing sama latar belakang orang tua. Cuma kita harus fokus sama perasaan ingin diterima, kemudian butuh pengakuan, lalu butuh kekaguman, butuh kepercayaan, butuh motivasi, butuh penghargaan. 6 hal ini yang jadi kebutuhannya seorang laki-laki. Coba tanya deh suaminya, kira-kira bener nggak dia itu pengen diterima, dan kebanyakan orang laki-laki itu takut ditolak. Kemudian yang berikutnya, butuh pengakuan ini maksudnya ketika dia melakukan sesuatu yang itu dia mencapai apa yang sebelumnya tidak bisa, jangan dibiarin diem aja, tapi wah keren ya kayak gitu. Jadi kita mengakui kehebatannya dia. Kan sering kan waktu anak masih kecil tuh, lihat 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 ini bisa, saya bisa. Pasti seperti itu. Nah, itu ciri bahwa laki-laki itu dia itu memang sejak kecil memang butuh diakui atas apa yang dia lakukan. Lalu yang selanjutnya adalah butuh kekaguman. Nah, setelah pengakuan yang namanya laki-laki itu, dia itu butuh untuk dirajakan, dikagumi. Jadi posisinya itu secara psikologis memang secara apa itu mentalnya seorang laki-laki itu pengennya memang harus selalu di atas dan dikagumi. Nah, siapa yang bisa kagum? Ya, kita sendiri sebagai orang tuanya yang harus memulainya, menstimulus apa yang dia butuhkan sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah kepercayaan. Nah, anak itu, laki-laki itu, dia itu banyak ambil resiko macam-macam biasanya. Nah, kita nggak boleh larang dia ngelakukan ini, nggak boleh. Bukan. Nah, larangannya itu jika memang itu berbahaya banget, memang wajib kita larang ya. Tapi kalau itu sebatas pilihannya dia pengen melakukan A, B, C, D, E, dan itu mungkin secara risiko masih dalam toleransi kita, itu biarin aja anak melakukan sendiri. Kita jangan ikut campur, kita pantau aja anak itu dari jauh. Yang penting ketika ada situasi darurat, kita bisa tetap handle itu tadi. Nah, si anak laki-laki ini, dia itu butuh kepercayaan bahwa saya bisa kok, nggak usah dibantu. Saya mau mencoba membuktikan bahwa saya bisa. Nah, kemauan untuk membuktikan ini dia mengejar rasa pengakuan dan nanti dia pengen kekaguman itu tadi. Ya, biarin. Nah, kita itu ngasih ke dia kepercayaan. Jadi ketika itu pilihannya aman, ya sudah, biarkan dia menjalani apa yang dia percaya itu tadi. Kita ngawasi aja. Lalu berikutnya butuh motivasi. Nah, laki-laki itu dia itu pengennya, saya sebagai seorang laki-laki juga ya, pengennya dia itu ada yang menyemangati. Nah, sekarang mungkin yang paling dekat lingkungannya ya dirinya dia sendiri, dibantu sama keluarganya. Kalau dirinya sendiri dia belum bisa memotivasi secara optimal, butuh peran orang tua yang bisa memotivasi dia. Motivasi itu tidak boleh berlebihan juga ya, tapi kita kasih motivasi secukupnya. Wah, ini memang sulit, tapi mama yakin, ayah yakin kamu pasti bisa. Karena kamu sebelumnya sudah pernah melewati seperti ini. Kita pancing lagi memorinya dia. Jadi kita mau motivasinya itu realistis, jangan terlalu uh, melambungkan dia, nanti dia tinggi hati ya akhirnya. Jadi tetap motivasinya itu realistis ya. Cuma laki-laki butuh seperti itu tadi, distimulus dengan motivasi itu tadi. Lalu yang berikutnya butuh penghargaan. Nah ini yang terakhir nih. Kalau laki-laki, si anak laki-laki itu dia butuhnya penghargaan atas apa yang sudah dia lakukan atau dia capai.
Gitu ya, itu untuk laki-laki. Nah, contohnya ini. Wah, kamu hebat ya, mulai naik nilainya. Kemarin 5, hari ini 6. Oke, dia belum mencapai 10, belum mencapai sempurna di angka 10. Tapi ketika itu cuma 1 aja peningkatannya, kita puji dia, kita akui dia bahwa apa yang sudah dia lakukan itu ada hasilnya meskipun sedikit. Kita mencoba menghargai dia dan memotivasi dia lewat kata-kata kita. Itu cuma naik 1, cuma ini juga sebuah proses. Nah, ketika dia sudah mendapatkan, wah ternyata oke juga ya rasanya, enak juga ya. Nah, itu dia akan melakukannya lagi supaya mendapatkan perasaan itu lagi. Lalu yang berikutnya, contoh berikutnya, mama kagum sama kamu, udah bisa bikin yang lebih bagus dari kemarin. Jadi kita selalu membandingkan dari yang lampau. Meskipun gak bagus-bagus amat, cuma kita ngomong lebih bagus dari kemarin. Kalau memang lebih bagus ya. Lalu yang berikutnya, contoh berikutnya, wah kamu ini luar biasa ya, bisa nahan emosi pas puasa diisengin temenmu. Nah, ini tuh luar biasa karena menahan emosi itu nggak semudah yang dikatakan orang. Menahan emosi itu berarti dia punya pengendalian pikiran yang bagus sudah. Kita kasih appreciate yang luar biasa. Nah, dengan seperti itu dia akan merasa, wah aku hebat. Gitu. Video lain tentang pendidikan anak dan keluarga bisa ditonton di YouTube channel Keluarga Hebat Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like supaya nanti ketika ada video baru dapat pemberitahuan lebih awal ya. Kalau mau join di grupnya bisa klik link yang ada di bio, nanti baca materi parenting yang lain di channel WhatsApp Keluarga Hebat Indonesia. Terus kemudian di anak perempuan, ini yang harus kita tanamkan. Pertama, anak perempuan itu butuh pengertian. Ya, wanita itu butuh dimengerti. Karena memang sudah kodratnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, wanita itu butuh perhatian, diperhatikan. Makanya ada beberapa remaja perempuan yang ketika dia tidak mendapat perhatian dari lingkungan keluarganya, dia mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya, seringkali dia salah pergaulan dan hanya dimanfaatkan oleh lawan jenisnya. Karena di rumahnya perhatiannya itu belum maksimal memenuhi apa yang dia butuhkan. Yang ketiga, perempuan itu dia butuh kesetiaan. Jadi meskipun apapun yang terjadi, kita tetap harus selalu tampak ada di sampingnya sebagai wujud kesetiaannya itu tadi. Lalu yang keempat, anak perempuan itu butuh penghormatan dari orang lain. Jadi dia itu dihormati ya, beda ya sama dikagumi dan dihormati. Istilahnya tuh dijaga. Oh, kamu jangan gitu, ini kamu sini aja. Kamu cewek kok, jangan lakuin itu. Enggak itu ya. Enggak cocok kamu lakuin itu. Sudah aku aja yang lakuin. Itu kalau ayahnya yang ngomong kayak gitu. Jadi wanita itu, perempuan itu butuh dihormati, penghormatan dari orang lain. Ini yang ke 5 nih. Wanita itu susah untuk minta maaf. Nah, kenapa susah? Karena memang secara basic itu wanita memang butuh selalu dibenarkan, diyakinkan. Wanita tuh sebenarnya nanya pendapat ke suaminya atau ke orang lain tuh, kalau kayak gini, oke nggak ya? Sebenarnya dia pengen jawaban oke. Cuma ketika itu memang tidak terlalu merugikan kita dan orang lain ya, okein aja, iyain aja apa yang ditanyain si anak perempuan itu tadi. Memang secara basic memang anak perempuan itu butuh dibenarkan. Karena memang itu bawaannya wanita ya. Lalu yang terakhir, anak wanita itu butuh jaminan. Nah, perasaan aman, jaminan bahwa ini nanti insya Allah akan hasilnya
kemungkinan besar seperti ini, butuh kepastian lah kalau perempuan, karena memang basicnya seperti itu. Contoh kalimatnya ya, mama mengerti perasaanmu, ini contoh yang pertama. Terus, wah kamu terlihat lebih cantik kalau pakai baju ini perhatian. Atau kalau baru potong rambut, wah sekarang jadi makin seger ya. Wah sekarang jadi makin itu imut, misalnya kayak gitu. Ini wujud perhatian. Kalau mau belajar metode ini dijamin deh nanti nggak perlu susah lagi belajarnya. Ini contoh jaminan. Jadi kita memastikan metodenya ini akan bekerja untuknya. Tidak harus yang rumit-rumit, dimulai dari yang sederhana-sederhana aja. Nah setelah itu kita ambil kesimpulannya semuanya dari anak laki-laki dan perempuan ini. Cara mendidik anak laki-laki dan perempuan ini kesimpulannya ini. Kelihatan gak ya ini ya? Saya besarin dulu. Nah, kita itu harus menemukan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya mereka. Karena setiap anak itu memiliki cara mereka sendiri untuk merasa dihargai dan diperhatikan. Jadi, tetap kita harus mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sesuai fitrahnya masing-masing, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan jangan lupa ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita berikan kepada anak kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.